Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dalam kebaktian di saat ini, doa kami Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 23 Juni 2024, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian dalam minggu ini. Kebaktian jam 7 pagi tadi telah dilayani oleh Pendeta Nyonya Priliano R. Hitihaubesi Warela, Ketua Majelis Jemaat GPM Mananga Klasis Sulataliabu. Dan kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Karel M. Hitipeu, Ketua Klasis Sulataliabu. Dan kebaktian di Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta THA Tetelepta dengan panduan tata kebaktian minggu keempat. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. 3. Kami informasikan kepada jemaat bahwa kebaktian koinonia kemitraan laki-laki perempuan jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 Juni 2024 pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam bertempat di gedung gereja Peniel. Dimohon kehadiran laki-laki dan perempuan jemaat dalam kebaktian dimaksud. 4. Sesuai dengan agihan waktu dalam tahapan pelaksanaan pemilihan diaken dan penatua Gereja Protestan Maluku, masa pelayanan 2025-2030, bahwa masa pengumuman daftar pemilih sementara atau DPS adalah dari tanggal 23 sampai 30 Juni 2024. Oleh sebab itu kami informasikan kepada jemaat bahwa daftar pemilih sementara pemilihan diaken dan penatua jemaat GPM kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas telah ditempelkan di papan pengumuman jemaat. Bagi jemaat yang hendak mengajukan keberatan dan atau usulan perubahan DPS, mohon disampaikan secara tertulis kepada Badan Pelayan Jemaat melalui ketua-ketua Bakopel sebelum 30 Juni 2024. Selanjutnya DPS dimaksud akan diajukan kepada MPK untuk ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap. Kelima, nyanyian persiapan kebaktian pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1, 2, 3, 4, dan 6. Demikian warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bersorak-sorai bagi Rajamu,
saudara-saudara jemaat yang ada dalam kebaktian ini dan seluruh warga jemaat yang ada di rumah yang mengikuti kebaktian ini secara online. Selamat pagi, Shalom. Kita mulai kebaktian ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dengarkanlah Ibu Bapak Saudara jemaat, nats pembimbing kita Yesaya 11 ayat 9 berkata begini, mereka tidak akan berbuat jahat atau membinasakan di seluruh gunung kudusku, karena bumi akan penuh dengan pengetahuan akan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Demikian firman Tuhan. Sambil masih berdiri kita lakukan bersama nyanyian PKJ nomor 264 ayat 1 dan 3. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan, Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur.
Tuhan, kami pun lebih sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharui roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermutu dan pengabdian kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Jemaat, kita lakukan bersama pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayatnya yang kedua. Rasa angku dan sombongku masih menggoda. Rasa angku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita lakukan bersama pelengkap Kidung Jemaat nomor 199 ayat pertama. Dulu ku tertindih dosa oleh malu terbeban. Dulu ku tertindih dosa oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Mari berdiri Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat. Dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk diberlakukan dalam hidup ke depan. Karena itu marilah kita saling mengasihi,
Sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Nyanyian yang sama ayatnya yang kedua kita saat ku terima Yesus jadi baru diriku. Saat ku terima Yesus jadi baru diriku, tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Di jamaku, di jamaah meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamaku, diriku ciptaan baru. Bapak Ibu Saudara jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kini kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Mendahului pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa. Dan doa ini kita melakukan Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus. Bila api dalam hati hidupku, penuhilah ya Roh Kudus. Pembacaan Alkitab di pagi ini terbaca dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kejadian pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-31. Kejadian 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-31. Bagian Alkitab ini kita akan baca secara berbalasan. Beta membaca ayatnya yang ganjil dan Jemaat membaca ayatnya yang genap. Kejadian 1 ayat 1 hingga 31 di bawah judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama.
Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah jalan berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhi air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Firman-Nya Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan.
Ibu bapak, saudara-saudara jemaat yang hadir dalam kebaktian ini, dan bapak ibu yang mengikuti kebaktian dari rumah. Bagi bapak ibu saudara semua yang hadir dalam kebaktian ini ataupun juga yang sementara menyaksikan kebaktian ini dan mengikutinya dari rumah, salam jumpa dalam Tuhan. Bukan suatu kebetulan ibu bapak bahwa bertalian dengan pelaksanaan Bakudapa anak remaja GPM yang akan berlangsung dalam minggu yang akan dimasuki ke depan di Klasis GPM Masohi. Kemudian beta juga beberapa teman pendeta, pengasuh dan 10 anak remaja dari Klasis GPM Sulataliabu. Sejak hari Rabu kemarin ibu bapak, kita dijemput, tinggal, makan, tidur, dijamu, dilayani dengan luar biasa oleh bapak ibu, mama, bapak, adik, kakak piara di rumah, tempat katong ditampung. Tapi kami memaknainya begini ibu bapak, bahwa berada di sini, berada di jemaat GPM Peniel Bentas ini, ya, mengalami pelayanan yang luar biasa itu, kami sesungguhnya belajar untuk tidak hanya menjadi orang Sula dan Taliabu, namun menjadi bagian juga dari bapak ibu saudara-saudara semua di sini di Peniel Bentas. Kami merasakannya, kami menikmatinya hingga semakin menyadarkan kami akan hidup bersama di alam yang satu, semesta yang satu, yang dijadikan Tuhan untuk kita tempati sebagai rumah bersama kita. Ya. Jadi bukan berarti katong di Sulataliabu, katong nikmati Sulataliabu saja. Bukan berarti bapak ibu yang ada di Peniel Bentas ini, bapak ibu nikmati Peniel Bentas saja. Tapi dunia ini tempat hunian bersama kita yang Tuhan jadikan bagi kita. Nah karenanya yang tadi beta bilang, sejak ada di sini kami memaknainya seperti itu, bahwa katong yang dari Sulataliabu, beta, bapak ibu pendeta yang lain, para pengasuh, tapi juga anak-anak yang dari Sulataliabu merasakan betapa kami bersama dengan bapak ibu di Peniel Bentas ini untuk menikmati kebersamaan di bumi yang satu ini. Bapak ibu saudara, bicara tentang alam semesta yang adalah rumah bersama itu, Musa mengisahkannya dalam cerita tentang penciptaan dunia. Sebagaimana bacaan firman Tuhan yang ditetapkan oleh LPJ GPM hari ini, Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 yang sudah bersama kita baca dan kita dengarkan. Dan tentunya ibu bapak saudara-saudara, cerita ini sudah tidak lagi asing bagi kita. Cerita penciptaan ini bukan cerita baru ibu bapak ya. Di Alkitab saja akan ditulis di awal Alkitab. Nah, penciptaan dari yang belum ada menjadi ada. Penciptaan dari yang belum lengkap menjadi lengkap. Mulai dari dunia sebagai tempat, bahkan sampai kepada matahari, bulan, bintang, tumbuhan, binatang, dan juga manusia. Tuhan isi untuk memenuhi dunia. Yang dalam bahasa Musa bapak ibu saudara-saudara, semua itu dijadikan Tuhan selama 6 hari. Ya. Dan semua orang Kristen, beta dan ibu bapak pasti tahu, sebab kita sudah dibesarkan dari sekolah minggu dan tunas pekabaran Injil, tentang cerita ini, penciptaan dunia. Hari pertama Tuhan bikin apa, hari kedua Tuhan bikin apa, sampai hari ke-6 Tuhan bikin apa. Walau sing bisa disangkali ibu bapak saudara-saudara bahwa ada yang kalau ditanya pasti talam burang jawabannya. Beta buktikan bapak ibu Hari pertama, hari kedua itu pasti katong tahu Tuhan Allah ciptakan terang dan cakrawala. Tapi juga hari ke-6 pasti katong tahu bahwa Tuhan Allah ciptakan manusia. Ibu bapak kira-kira hari ketiga Tuhan ciptakan apa? Bapak yang lagi tongkat dagu. Sorry beta saya tahu nama Bapak kira-kira hari ketiga Tuhan ciptakan apa Lupa. Bukan sen tahu, lupa. So, nyung yang baju putih. Tuhan ciptakan apa hari ketiga? Yesra Picuna
Tuhan ciptakan apa hari ketiga? Nah, ternyata terbukti Ibu Bapak. Kalau ditanya, mungkin orang akan menjawab hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari kedua mungkin masih teringat Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ke-6 pun pasti Bapak Ibu ingat Tuhan ciptakan beta dan Bapak Ibu. Tapi hari ketiga, hari ke-4, hari ke-5 Bapak Ibu pasti lupa. Sen tahu urutannya seperti apa. Mungkin tahu ciptakan ini, ciptakan itu, ciptakan ini, ciptakan itu. Tapi urutannya pasti Bapak Ibu seng tahu. Padahal yang tadi beta bilang, sebenarnya orang Kristen dari kecil ada di SMTP Ilai tahu hari pertama sampai hari ke-6 itu Tuhan Allah bikin apa. Tuh Bapak Ibu tuh. Nah ini yang membuktikan Bapak dan Ibu saudara-saudara kalau ketong saja sing tahu Tuhan menciptakan apa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima sampai hari ke-6. Beta percaya bahwa Bapak Ibu tidak mampu untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap ciptaan Tuhan ini. Ibu Bapak saudara-saudara, urut-urutan kejadian dunia ini Bapak dan Ibu beta sing jelaskan akang lain. Sekalipun Ibu Bapak mungkin sing menjawab pertanyaan yang tadi beta sampaikan, tapi beta yakin dan percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang mengaku pengikut Tuhan tahu bahwa hari pertama Tuhan ciptakan apa, sampai hari terakhir Tuhan ciptakan apa. Sekalipun mungkin urutannya kita lupa. Supaya sing ulang paleo, beta sing ulang cerita itu Bapak Ibu saudara-saudara. Sebagai orang Kristen Bapak Ibu saudara-saudara, kita mesti tahu bahwa sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan, diciptakan Tuhan dan diberikan tanggung jawab untuk menata alam ini, untuk menata bumi yang katanya adalah rumah bersama bagi kita, maka tanggung jawab itulah yang harus kita lihat. Jadi kalau bicara Tuhan ciptakan hari pertama apa, Tuhan ciptakan hari kedua apa, Tuhan ciptakan hari ketiga apa, padahal ketemu lupa untuk menjelaskan bahwa apa sebenarnya tanggung jawab kita terhadap apa yang diciptakan hari pertama sampai apa yang diciptakan hari ke-6. Maka sebenarnya sia-sia Ibu Bapak saudara-saudara. Sebab justru disitulah wujud daripada kenyataan kita sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menata kelola alam semesta yang adalah rumah dan bumi tempat kita huni. Ibu Bapak saudara-saudara, satu yang pasti bahwa semua yang Tuhan Allah jadikan itu, baik dari hari pertama terang sampai manusia pada hari yang ke-6, dipandang baik, bahkan amat baik. Sekali lagi Ibu Bapak, yang dijadikan Tuhan itu dipandang baik dan bahkan amat baik. Pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Tuhan yang menjadikan, yang menciptakan alam semesta dan isinya ini memandangnya baik adanya, bagaimana dengan beta, dengan Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita manusia Bapak Ibu saudara-saudara yang melihat alam ini? Sebab baik atau tidak baik itu urusan kita memandang dan melihatnya. Kalau Tuhan menganggap dan memandang tapi juga melihat apa yang dijadikannya itu baik, tapi soalnya adalah kita lihat baik ataukah tidak. Sebab apa Bapak Ibu saudara-saudara? Kenyataannya Tuhan sudah menjadikan terang. Dari yang awalnya gelap gulita tutup samudra raya ini. Begitu juga dengan benda-benda penerang, supaya manusia sadar dan tahu, bahkan bisa memilah-milah, bisa membeda-bedakan bahwa oh ini gelap dan ini terang yang seperti apa. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudara, mau gelapkah, mau terangkah, sama saja. Orang sing bedakan lagi mana gelap dan mana terang. Buktinya Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Bapak Ibu nonton YouTube beberapa waktu belakangan ini kan viral di mana-mana tuh, ada kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya terang dan gelap itu tidak lagi bisa dibedakan. Orang pencuri, orang carita orang sewenang-wenang melakukan tanggung jawabnya, orang pemalas melakukan pekerjaan termasuk pemalas kebaktian, itu juga bagian daripada ketidakmampuan kita untuk memilah mana terang dan mana gelap. Padahal Tuhan jadikan terang dan gelap, Tuhan jadikan benda-benda penerang supaya membantu kita sebagai manusia
betul-betul memahami kegelapan dan terang yang sampai berdampak kepada perilaku-perilaku hidup. Terang dan gelap itu bisa kita nyatakan. Tapi itulah kita manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara. Belum lagi Bapak Ibu fenomena alam di mana panas menyinari bumi ya karena sengatnya terikan matahari. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan bikin semua hal itu baik adanya sebagaimana yang kita dengarkan dalam bacaan firman Tuhan tadi. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia alami akan seolah-olah tidak baik. Karena begitu panas orang minta, ya orang bersungut macam-macam. Begitu hujan orang bersungut juga macam-macam. Dampaknya Bapak Ibu Saudara-saudara, katanya karena panas orang mau beraktivitas kadang pikir, takut hitam lah, takut kapanasan lah. Kalau suka panasan kan Bapak dan Ibu, katompu make up suluntur toh. Balong lai kalau kapanasan syukur-syukur sing bobo katia. Tuh. Tapi kalau bobo katia pasti berdampak pada relasi, komunikasi, hubungan bersama antara kita satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kenyataan menjadikan terang dan gelap itu, tapi juga dalam tanggung jawab untuk menjadikan benda-benda penerang dan semua hal yang dijadikan Allah bagi kita yang katanya baik, bahkan amat baik itu Bapak dan Ibu Saudara-saudara, mau tidak mau bagi Allah itu baik, tetapi bagi manusia kita mesti menyadari dan mengakuinya bahwa kita masih memandangnya jauh dari pandangan Allah. Kita masih merasakan apa yang dibuat oleh Allah itu belum tentu baik. Akan pun contoh yang paling sederhana Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada di antara katong ini laki-laki yang pakai anting-anting kaseng. Yang muda-muda tuh. Ada seng. Jangan malu-malu mengaku seng apa-apa. Ada di antara katong bapak-bapak yang bertato kaseng. Karena merasa apa Bapak Ibu? Yang Tuhan Allah jadikan itu masih belum sempurna dan baik adanya. Tuhan kasih katong cantik, cakap, ganteng, ya. Tapi rasanya seperti belum sempurna yang dijadikan Tuhan itu. Jadi bikin ganteng akang dengan pakai anting-anting, bikin ganteng dengan banyak hal yang dilakukan oleh Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat dan beta. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya sekali lagi beta mengulangi apa yang dinyatakan tadi bahwa Allah menciptakan segala sesuatu baik di dunia ini, di bumi ini. Tapi sebagai manusia yang dipercayakan untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab, ditempatkan di bumi hunian ini, kita masih memandang apa yang dijadikan Tuhan itu belum baik dan sempurna adanya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, memang mungkin ini hal yang sepele dan terlihat sederhana. Tapi jika yang sepele dan sederhana itu Bapak Ibu Saudara-saudara kita anggap penting untuk kita atasi, maka justru akan sangat memberikan apa yang menjadi bekal bagi kita sebenarnya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai manusia yang ditempatkan di bumi hunian ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mesti tahu bahwa kalau di mana-mana sekarang ini kan terjadi hujan yang turun dengan lebatnya, ada banjir di mana-mana, dan kadang-kadang orang pun juga mengeluh. Belum lagi keluhan orang seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kalau hujan katong susah bisa beraktivitas lai, pakiang-pakiang sengkaring, jemuran sengkaring Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan di mana-mana mungkin terjadi longsor, banjir dan mengganggu sangat aktivitas kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, coba sedikit saja kita semua punya kesadaran bahwa hujan itu terjadi karena kuatnya pemanasan matahari di Khatulistiwa atau pemanasan global Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga menyebabkan penguapan yang naik secara vertikal, konveksi Bapak Ibu Saudara-saudara, dan massa udara yang naik itu terus mengalami penurunan suhu. Sehingga terjadi pengembunan dan awan konveksi, lalu awan tersebut jatuh dan menjadi hujan. Bapak Ibu Saudara, pemanasan global yang menjadi isu yang mengemuka sejak KTT Bumi di Rio de Janeiro berhasil tahun 1992, di mana penyebabnya satu, meningkatnya gas rumah kaca yang terjadi karena pembakaran minyak bumi seperti bahan bakar batu bara, tapi juga gas alam. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, polusi sampah plastik. Yang berikut boros penggunaan listrik dan
polusi udara akibat asap industri pabrik, tapi juga akibat kendaraan beroda 2 ataupun beroda 4. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaannya adalah kalau sekiranya ini terjadi, ulah Tuhan. Bukan kan? Tapi ulah beta yang Bapak Ibu. Ulah katong yang menggunakan segala sesuatu yang sudah dijadikan itu dengan boros, dengan tidak bertanggung jawab, dengan tidak memelihara alam ini. Padahal Tuhan titipkan tanggung jawab besar bagi manusia ketika ditempatkan di bumi ini adalah menjaga tapi juga melestarikan alam ini. Jaga dan lestarikan dengan cara yang seperti apa Ibu Bapak? Beta kira pemerintah, gereja sudah mengupayakan banyak hal. Tapi jauh daripada itu, apakah kita yang adalah masyarakat, kita yang adalah jemaat sudah memfollow up apa yang menjadi kebijakan pemerintah, tapi juga apa yang diprogramkan gereja itu. Pemerintah suarakan jangan lagi ada sampah plastik. Bapak Ibu cerita sampah plastik ini kemarin kita bawa anak-anak dari Sulat Taliabu Bapak Ibu, efek mungkin terlalu lama di kampung. Beta sen tahu kalau di Ambon sudah tidak lagi memberlakukan sampah plastik. Kemarin katong pergi beli barang banyak Bapak Ibu. Pas kasir bilang bayar begini, kasir bilang, "Bapak pakai tas berbayar ya." Loh, kenapa mesti pakai tas berbayar? Sing ada katong sing pakai sampah plastik lah. Jadi sing bisa lagi korting kak. Katong subali banyak ini masa mesti pakai plastik berbayar lah, bagaimana? Baku Malawang cuma perkara itu. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara lupa bahwa yang dibuat oleh pemerintah ini adalah upaya sebenarnya untuk menjaga dan melestarikan alam ini. Lah kalau sampah plastik bertumpukan Bapak dan Ibu, yang katanya 10 bahkan sampai 20 tahun baru bisa terurai Bapak Ibu. Lalu kira-kira Bapak dan Ibu kalau akan banyak dibuang secara berantakan Bapak dan Ibu, tadi katong datang dari situ saja Ibu Ona kayak nama bilang kata aduh dong buang sampah nih begini nih ya. Itulah kenyataannya Bapak dan Ibu. Beta nonton video inspiratif terkait dengan tumpukan sampah pun Bapak Ibu bisa melihatnya. Itu kenyataan Bapak dan Ibu saudara-saudara bahwa sebagai manusia kita belum mampu untuk melakukan tanggung jawab yang Tuhan Allah titipkan bagi kita, menjaga dan melestarikan alam ini. Jadi jangan pikir kata katong mesti bikin bersih-bersih saja, tapi katong harus melakukan apa yang tadi beta bilang, sampai ke soal jang boros energi, jang boros apa yang sudah diberikan untuk katong pakai Bapak Ibu saudara-saudara, sampai kepada kenyataan harus menjaga supaya udara kita jangan sampai terpolusi dan berdampak pada pemanasan global yang pada akhirnya hujan turun sembarenti, ya. Katong saya sadari itu, nanti baru katong bersungut kata hujan tinggal turun, apalagi nanti katong bilang ngalani mangkali sing sayang katong lai ke apa? Bolong lai kalau banjir, bolong lai kalau longsor, lalu orang mulai menyalahkan Tuhan dalam kondisi itu. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara, kita lupa bahwa sebagai orang yang dititipkan Tuhan di bumi hunian ini sebagai rumah bersama, tanggung jawab kita adalah menjaga, melestarikan dengan cara-cara yang sudah disampaikan itu, supaya dunia ini menjadi tempat yang betul-betul menjamin keamanan hidup kita, menjamin ketentraman hidup kita, tetapi juga kesejahteraan hidup bersama. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ajaran gereja Protestan Maluku mengajarkan kita sebenarnya bahwa tanggung jawab kita sebagai manusia itu harus kita tunjukkan dengan mengupayakan kesejahteraan hidup bersama. Upaya untuk mengalami kesejahteraan hidup bersama itu hanya dengan Bapak Ibu saudara-saudara menjaga dan melestarikan sebenarnya alam ciptaan Tuhan ini. Jadi kalau kita sebagai manusia yang katanya diciptakan Allah sebagai makhluk yang termulia dengan akal budi yang punya kita, timbang mana yang baik yang harus kita lakukan dan tidak baik yang harus kita buang, maka sebenarnya Bapak Ibu jangan sampai kita menuntut yang lainnya untuk melakukannya. Tapi sebagai manusia yang adalah makhluk mulia itu kita mesti lebih dulu melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk memelihara alam ciptaan Tuhan ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara, bacaan firman Tuhan kita saat ini mengisyaratkan kepada kita tentang bagaimana sebagai manusia yang diciptakan Allah dan diberikan tanggung jawab untuk melestarikan alam ini,
kita mesti memandang sebenarnya apa yang dijadikan Tuhan itu baik bagi kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berusahalah untuk melakukannya dalam hal-hal yang paling kecil di unit, di sektor, tetapi juga dalam lingkup kehidupan keluarga kita, dengan mengawal sebenarnya apa yang sudah diarahkan pemerintah, apa juga yang sudah diarahkan oleh gereja ini, yang substansinya menjaga dan melestarikan alam ini, supaya benar-benar apa yang menjadi ajaran gereja-gereja Protestan Maluku itu akan kita nikmati, yakni memiliki kesejahteraan hidup karena alam yang sudah disediakan Tuhan untuk kita nikmati bersama. Jagalah alam ini, lestarikanlah alam ciptaan Tuhan, karena itu tugas dan tanggung jawab kita bersama. Amin. Ibu Bapak meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Mari kita berdiri dan bersama-sama kita nyatakan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata begini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Ibu Bapak disilahkan duduk kembali. Ibu Bapak jemaat Tuhan, kita mendengarkan berturut-turut kesaksian pujian. Yang pertama solois Jonis Yahaya, diikuti dengan paduan suara sektor Dahlia. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu
karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih.
mengasihi dan mengampuni semua orang. Jangan simpan dendam di hati, lupakan sakit di batin. Mari bersuka cita dan bergembira di dalam Tuhan. Shalalalalalalalala, hatiku gembira karena Tuhan itulah satu-satunya obat penghiburan. Shalalalalalalalala, glory haleluya, puji Tuhan. Hati gembira di dalam Tuhan itulah obat. Shalalalalalalalala, hatiku gembira karena Tuhan itulah satu-satunya obat penghiburan. Shalalalalalalalala, glory haleluya, puji Tuhan. Hati gembira di dalam Tuhan itulah obat. Hati gembira di dalam Tuhan itulah obat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pujian Bung Joni tapi juga paduan suara. Ibu Bapak sekalian, kita siapkan persembahan-persembahan syukur kita untuk kita berikan menopang seluruh kelancaran pelayanan gereja di jemaat ini. Sambil memberi nantinya Ibu Bapak, kita akan melakukan bersama kidung pujian pelengkap kidung jemaat nomor 146. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan.
Jemaat, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Ibu bapak saudara, kita kembali akan mendengarkan pujian berturut-turut lagi dari duet Ibu Ella dan Marvey Kaya, dilanjutkan dengan vokal grup SMTPI Klasi Sula Taliabu. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, sebelum kami membawakan pujian ini, saya mewakili keluarga besar Sampai Lalo yang berduka, tapi saat ini kami terus bersyukur kepada Tuhan karena kami terus dihibur dan memiliki jemaat GPM Peniel Benteng Atas yang terus mensupport kami dalam doa dan support lainnya. Dan kami percaya ini doa kami akan kami bawakan dalam bentuk lagu. Tuhan akan terus menguatkan kami keluarga, bahkan menguatkan seluruh jemaat GPM Peniel kategorial Peniel Benteng Atas untuk terus bertumbuh dalam iman, pengharapan kepada Tuhan, dan terus bersatu dalam pelayanan untuk kemuliaan namanya. Where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. To a place, guide us with your grace to a place where we'll be safe. Lalu today, I pray we'll find your light and hold it in our heart. When stars go out each night, nella mia preghiera, let this be our prayer. quanta fede che When shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Oh, you know la nostra vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dà We ask that life be kind
Desideriate and watches from above. ognuno troviamo We hope it's all we'll find. intorno e dentro sé. Let us all to love. Let us be our prayer. Let us be our prayer. Just like every child, Just like every child, need to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. E la fede che hai acceso in noi. Santo Gesù seumur hidupku.
dengan pujian yang disampaikan. Ibu bapak saudara-saudara jemaat dan bapak ibu yang mengikuti kebaktian dari rumah, kita tenang dan kita hampiri Tuhan dalam syafaat. Kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa Sorgawi, Tuhan yang mempunyai hidup ini, Tuhan yang selalu baik bagi kami. Kami sadar bahwa kami orang-orang yang berdosa, kami tidak luput dari pelanggaran salah yang kami lakukan dari waktu ke waktu, yang sedianya karena itu kami harus dihukum. Tapi kebaikan dan kasih sayang Tuhan kami rasakan sampai saat dan waktu ini, ketika kami masih dimungkinkan untuk terus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, jalani hidup ini, sekalipun banyak tantangan-tantangan dan persoalan yang kami hadapi, kasih Tuhan tetap abadi dan nyata dalam hidup ini. Karenanya dalam persekutuan bersama sebagai anak-anak Tuhan yang ada di Jemaat GPM Kategorial Pniel Benteng Atas ini Tuhan, Klasis Pulau Ambon, kami menyatakan hormat, pujian, syukur kami kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha baik, Allah yang selalu menyatakan kasih dan sayang-Mu bagi kehidupan kami anak-anak-Mu ini. Bapa di sorga, kami percaya bahwa ketika kami datang dalam persekutuan ini dan menyatakan bakti kami kepada Tuhan, sembari kami memohon pengampunan atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan, sebagai Allah yang maha mengampuni, kami yakin sungguh bahwa Tuhan akan sambut kami dan berkenan menyatakan kelayakan pengampunan dosa bagi seluruh kenyataan hidup dan kehidupan kami Bapa. Lalu ketika kami hendak menjalani kehidupan kami ke depan, kami percaya bahwa Tuhan akan tetap memberi hikmat menuntun kami dan menjadikan kami orang-orang yang terus melakukan apa yang Tuhan Allah mau dalam kehidupan kami, termasuk tanggung jawab kami untuk menata kelola, menjaga, memelihara, melestarikan alam ciptaan Tuhan ini, termasuk semua hal yang ada di dalamnya sebagai isi ciptaan Tuhan ini. Dan kami melakukannya dalam kesetiaan penuh kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengaku jujur bahwa kerap kali melakukan semua tanggung jawab itu kami lalai, kami lupa akan apa yang Tuhan Allah mau. Kami belum fokus terhadap tujuan kami untuk menikmati kesejahteraan bersama kelak. Dan karena itu kami dimungkinkan untuk melakukan apa yang harus kami buat dalam upaya untuk melestarikan, menjaga, mengelola alam ini secara bertanggung jawab. Kami masih egois Tuhan. Kami masih memerani banyak hal yang sesungguhnya Tuhan tidak kenan kami lakukan. Ampunilah kami Bapa, tuntun dan baharui kehidupan kami, supaya sekecil apapun itu wujudnya Bapa di sorga dalam lingkup keluarga-keluarga kami, dalam sektor-sektor dan unit pelayanan kami, sampai pun dalam lingkup yang luas di tengah-tengah masyarakat, tapi juga di tengah-tengah jemaat kami mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan itu sebagai wujud kepatuhan kami terhadap apa yang Tuhan Allah amanatkan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya dan dipandang berharga sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan di bumi ini. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh kenyataan kehidupan umat-Mu yang ada di Jemaat Kategorial Pniel Benteng Atas Klasis Pulau Ambon ini. Dari rumah tangga pertama sampai rumah tangga terakhir, kami percaya mereka semua ada dalam pengenalan Tuhan. Dan dalam pengenalan-Mu itu kami yakin sungguh bahwa mereka semua akan diberkati dengan seluruh kenyataan hidup dan gumul mereka. Baik orang tua, anak-anak muda, sampai pun anak-anak yang masih bekar di bangku-bangku pendidikan mereka. Kami topang seluruh kenyataan kehidupan mereka semua ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Entah itu juga janda duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang susah, mereka yang sakit, dimanapun mereka ada, kami topang seluruh kenyataan pergumulan hidup mereka hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Dan oleh karena itu pula Bapa di surga, kami turut datang dan berdoa menyerahkan beberapa anak Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat ini, baik itu Oma Sinle Silolo, Bapak Uli Sahetapi,
Saudara Rian Resubun, yang Tuhan tahu dan lihat bahkan pandang mereka sementara ada di garai kesakitan mereka dan dirawat di rumah-rumah mereka masing-masing. Tuhan, kami berdoa dan meminta mujizat Tuhan berlaku atas seluruh kenyataan kehidupan mereka. Pulihkan mereka dengan cara dan kuasa-Mu ya Allah Bapa di sorga. Dan biarlah lewat setiap obat penawar, makanan, minuman, bahkan sampai air putih sekalipun, termasuk seluruh topangan dan semua pelayanan dari anak-anak cucu, dari semua kaum keluarga, dari pribadi-pribadi yang kami sebutkan ini, kami percaya semua itu akan dipakai sebagai alat berkat-Mu untuk keselamatan, pemulihan yang akan diterima oleh anak-anak Tuhan ini. Bapa di sorga, kami juga turut mendoakan setiap proses yang mereka jalani. Biarlah lewat penanganan para medis sekalipun Tuhan Allah, yang kalaupun diminta oleh mereka bahkan keluarga untuk memberikan yang terbaik bagi mereka dalam upaya penanganan medis itu, kami mohon Tuhan, kabulkanlah permohonan kami untuk berikanlah kesembuhan lewat setiap hal yang mereka terima dan mereka alami. Kami juga ya Tuhan Allah berdoa dan menyerahkan kehidupan keluarga sampai yang beberapa waktu kemarin bahkan sampai saat ini mungkin masih ada dan diliputi duka cita karena kepergian orang tua kekasih. Papa dari kehidupan keluarga ini, Opa dari kehidupan keluarga ini, tapi juga selaku Ketua Majelis Jemaat GPM Peniel Benteng Atas ini Tuhan. Biarlah Bapa di sorga, keluarga ini akan tetap menikmati penghiburan abadi, kekuatan iman sungguh daripada Tuhan. Kami percaya mereka semua akan tetap dibekali dengan pemahaman sungguh bahwa yang Tuhan buat bagi kehidupan keluarga mereka baik adanya. Dan karena itu larut dalam kesedihan dan terus bergumul dalam hal-hal yang mungkin saja akan menyusahkan mereka, itu tidak akan pernah mereka alami. Justru mereka bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka percaya bahwa apa yang telah dilakukan selama ini oleh almarhum Bapak Sampe bagi jemaat-Mu di sini, tapi juga bagi semua orang yang membutuhkan topangan-topangan doa dan pelayanannya, kami percaya itu akan menjadi berkat bagi kehidupan keluarga yang ditinggalkan anak-anak cucu dari kehidupan keluarga Sampe ini. Kami berdoa Tuhan Allah menyerahkan syukur akhir tahun ajaran 2023-2024 dan kelulusan kelas 6 SD Inpres 27 Ambon. Tuhan, mereka yang memberikannya tahu sadar sungguh bahwa apa yang Tuhan buat bagi mereka baik adanya, dengan memberikan keberhasilan bagi mereka boleh melalui tahapan ujian akhir dan mereka telah menerima hasil dari semua yang mereka alami. Biarlah semua itu akan menjadi berkat bagi mereka, tapi juga akan menjadi ukupan harum bagi kemuliaan Tuhan lewat setiap persembahan syukur yang diberikan. Dan kami berharap bahkan memohon Tuhan menerima semua yang diberikan ini untuk menjadi penopang-penopang pelayanan Tuhan di jemaat ini. Bapak, kami pula turut berdoa menyerahkan perwakilan dari jemaat GPM kategorial Peniel Benteng Atas ini, anak putri Dahak Lori yang akan mengikuti kegiatan Bakudapa anak dan remaja GPM di Klasis GPM Masohi di hari Rabu sampai selesai pada waktunya tiba. Kami berdoa menyerahkan anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan pakai dia secara luar biasa bersama dengan teman-temannya yang lain yang pada waktunya akan bergabung mewakili Klasis Pulau Ambon untuk mengikuti kegiatan Bakudapa anak remaja ini. Kami percaya dia dan semua teman-teman yang akan mengikuti kegiatan ini akan pulang dengan membawa berkat-berkat, bekal-bekal bagi mereka untuk melakukan seluruh tanggung jawab mereka sebagai anak-anak sekolah minggu dan tunas pekabaran Injil, jenjang anak tapi juga remaja GPM, dan mereka akan tetap memuliakan Tuhan dalam seluruh kenyataan hidup dan pergumulan di mana mereka ada. Bapa di sorga, seluruh kehidupan umat-Mu yang ada di jemaat ini kami bawa hanya ke dalam tangan kuasa kasih dan sayang Tuhan. Biarlah semua mereka baik yang ada dalam kebaktian di gedung gereja Peniel Benteng Atas ini, tetapi juga semua mereka yang mengikuti kebaktian ini dari rumah-rumah mereka, kami topang seluruh kehidupan umat ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, sambil kami berharap yang terbaiklah yang akan Tuhan buat bagi mereka, termasuk semua orang yang dipercayakan untuk menata layani tanggung jawab sebagai orang-orang yang adalah abdi-abdi negara yang ada di jemaat kategorial Benteng Atas ini. Tuhan Allah, biarlah Tuhan berkenan memberkati mereka semua, para prajurit-prajurit TNI yang dipercayakan untuk melakukan semua tanggung jawab mereka dalam tanggung jawab di lembaga Bek Angdam 15 Patimura ataupun juga yang ada di tempat-tempat yang lain, bahkan sampai kepada pimpinan-pimpinan mereka
pimpinan Bintal, bahkan semua orang yang punya tanggung jawab untuk menjaga keamanan dalam tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan, pakai mereka supaya mereka pun dapat menjadi berkat di sepanjang kehidupan mereka, bahkan juga di tengah-tengah jemaat ini. Kami topang juga seluruh kehidupan umat Tuhan di jemaat ini dalam tanggung jawab mereka di kantor-kantor baik swasta maupun negeri. Tuhan berkenan berkati mereka dan pakai mereka untuk kemuliaan Tuhan lewat seluruh tanggung jawab mereka. Kami berdoa Tuhan Allah menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di jemaat ini. Semua pendeta-pendeta jemaat yang dipercayakan untuk menata kelola pelayanan jemaat ini, termasuk seluruh majelis jemaat penatua diaken, kostor jemaat, sampai kepada badan pembantu pelayanan di tingkat unit dan sektor. Tuhan berkenan pakai mereka semua sebagai alat damai-Mu dalam seluruh pelayanan-pelayanan yang mereka karyakan. Kami percaya pelayanan mereka akan membuahkan kebersamaan, persatuan, tetapi juga apa yang baik yang nantinya akan diterima sebagai berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat ini. Bapak, secara khusus kami berdoa kepada Mama Piara, Bapak Piara kami, yang karena Baku Dapa anak dan remaja ini kami ada di jemaat ini. Tuhan berkenan memberkati mereka semua, termasuk seluruh umat Tuhan yang menopang kami ketika kami ada sebagai utusan dari Klasis GPM Sulataliabu untuk mengikuti kegiatan Baku Dapa anak dan remaja ini. Biarlah kami ada di sini, kami memberi sukacita bagi mereka dan turut merasakan bersama berkat Tuhan dalam kebersamaan yang kami nikmati. Tidak lupa Tuhan semua yang mendukung akta pelayanan kebaktian ini, termasuk para pemuji, baik solois, duet, paduan suara, termasuk juga vokal grup yang ada. Bahkan semua kami singers, semua yang menopang kelancaran kebaktian ini sampai pun penata multimedia. Tuhan berkenan berkati kami dan pakai kami, supaya tidak hanya hari ini kami melakukan akta ini, tapi sampai kapanpun Tuhan, kami memuliakan Tuhan lewat talenta-talenta yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami labakan. Terima kasih banyak Tuhan. Ini seluruh syafaat dan gumul kami. Kami bawa hanya ke dalam tangan kuasa kasih dan sayang Tuhan, sambil kami berharap Tuhan tetap mendengarkan kami, dan pada waktunya Tuhan akan menjaga kami dan Tuhan akan tetap memberkati kami, termasuk alam lingkungan ini dalam tugas-tugas yang akan kami lakukan. Terima hormat dan sembah kami Bapa di sorga, ampun salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu ya Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang hadir dalam kebaktian ini dan semua umat Tuhan yang mengikuti kebaktian ini dari rumah, mari berdiri dan mengakhiri kebaktian ini bersama-sama kita angkat pujian memuliakan Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 285, Bila Badai Hidup Menerpamu. Dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Jangan takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Hidupku biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Ibu bapak saudara-saudara jemaat, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaan Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Kebaktian selesai, Ibu Bapak disilakan duduk kembali untuk berdoa syukur. Ibu bapak saudara-saudara jemaat, selamat pulang. Salam bagi yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat menjalani usbu yang baru. Shalom. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia